Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kirana Aditya Monza dengan NPM 2417051057 dari program studi Ilmu Komputer kelas A. Di video ini saya akan membahas satu pertanyaan untuk mata kuliah teori bahasa dan automata dengan materi FSA atau Finished State Automata. Pertanyaan ini saya buat agar bisa membantu kita, terutama saya ya, untuk memahami dasar-dasar tentang Finished State Automata atau FSA. Jadi pertanyaan yang saya pilih di sini, bagaimana Finished State Automata atau FSA digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau teknologi yang sering kita pakai mungkin ya di kehidupan sehari-hari itu apa gitu. Pilihannya yang pertama ada FSA hanya digunakan untuk menggambar diagram teori abstrak tanpa hubungan dengan dunia nyata. Yang kedua itu FSA digunakan dalam sistem nyata seperti mesin penjual otomatis, lift, pengecekan password, dan juga menjadi dasar bagi compiler untuk menganalisis sintaks program. Yang C itu ada FSA terutama digunakan untuk merancang tampilan grafis aplikasi modern agar lebih mudah dipahami pengguna. Kemudian yang terakhir itu ada FSA berfokus pada pengelolaan perangkat keras komputer seperti CPU, RAM, dan hard disk. Dari yang saya baca dan saya cari-cari itu jawabannya yang benar itu yang B ya, yang paling benar gitu, yang paling tepat. Tapi sebelum kita bahas kenapa jawabannya yang B, kita coba pahami dulu secara sederhana apa itu FSA. Jadi FSA atau Finished State Automata itu adalah sebuah model komputasi sederhana yang bekerja dengan konsep state atau keadaan. Jadi bayangannya itu FSA seperti mesin yang punya sejumlah keadaan dan bisa berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain berdasarkan masukan atau input yang diterimanya. Contohnya itu kayak masukin password ke sebuah aplikasi gitu. Kalau kita ketik karakter pertama, mesin itu pindah ke state berikutnya atau keadaan berikutnya. Kalau salah ketik bisa jadi langsung gagal gitu, berpindah ke state gagal. Jadi FSA itu seperti aturan main yang mengatur bagaimana sistem merespon setiap input sampai akhirnya mencapai kondisi diterima kalau benar atau ditolak kalau salah. Jadi kenapa jawabannya itu B? Karena FSA memang tidak berhenti karena teori saja gitu ya. FSA itu banyak digunakan di dalam sistem nyata. Misalkan nih, kan di pilihannya itu di mesin penjual otomatis itu atau vending mesin ya, vending mesin. Itu mesin akan berubah ke state sesuai jumlah uang yang kita masukkan lalu mengeluarkan barang kalau jumlahnya cukup. Terus ada lift gitu, berpindah state sesuai tombol lantai yang ditekan dan kondisi pintu terbuka atau tertutup. Kemudian ada pengecekan password tadi itu sistem bakal membaca input dari pengguna, terus menuliskan apakah benar atau tidak gitu. Terus compiler itu bisa digunakan di tahap awal, yaitu lexical analysis untuk mengenali token dalam program. Jelas FSA punya peran besar untuk diterapkan dalam teknologi yang kita pakai sehari-hari gitu ya. Untuk memperkuat jawaban ini, saya itu sempat cari di sini, saya menggunakan buku ini, Introduction to Automata Theory, Language and Computation, karya John A. Copeland, Rajeev Motwani, dan Jeffrey Ullman ya ini. Di buku ini khususnya pada bab awal gitu ya tentang automata. Jelaskan bahwa Finished State Automata adalah model dasar dalam teori komputasi. Bahkan di bagian lexical analysisnya itu
Finite automata ya. Bahkan di Wikinalysis itu ditunjukkan bagaimana automata dipakai untuk membaca pola input seperti string atau token program. Dari penjelasan di buku ini bisa disimpulkan bahwa FSA tidak hanya konsep teoritis tapi juga fondasi penting bagi banyak aplikasi komputer modern. Jadi jelas ya jawabannya itu yang B, FSA digunakan dalam sistem data seperti mesin penjual otomatis, lift, password gitu, dan compiler. Jadi sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.